Berita Islam terkini. Berita Islam terkini dan sikap Muslim menghadapinya. 1. Kasus mualaf. Perkembangan mualaf terus menarik perhatian, terutama kisah publik figur yang masuk Islam seperti Jordi Onsu. Ia dilaporkan mulai mendalami Al-Quran dan mengakui keindahan ajaran Islam, yang memengaruhi pandangannya tentang hidup. Selain itu, Muhammadiyah mengusulkan redefinisi status mualaf agar tidak berlaku seumur hidup, tetapi hanya sebagai status transisi. Sikap Muslim. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menyambut mualaf dengan kasih sayang dan dukungan. Nabi Muhammad S.A.W. mengajarkan agar kita tidak membeda-bedakan mereka, memberikan bimbingan spiritual, dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan komunitas Muslim. 2. Isu politik Islam. Dalam politik, terdapat tantangan global seperti diskriminasi terhadap Muslim di negara-negara tertentu, termasuk langkah-langkah pemerintah Prancis yang menutup masjid dengan alasan ekstremisme. Di sisi lain, partai berbasis Islam di berbagai negara sering menghadapi dinamika dan tantangan untuk memengaruhi kebijakan secara positif. Sikap Muslim. Muslim harus tetap menjunjung prinsip keadilan, persatuan, dan dialog dalam menghadapi tantangan politik. Sebagai warga negara, umat Islam perlu berpartisipasi aktif dalam demokrasi, mendukung kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, tanpa mengorbankan persaudaraan antarumat beragama. Kesimpulan, dalam menghadapi isu mualaf atau politik, seorang Muslim hendaknya tetap berpegang pada akhlak mulia, mengedepankan toleransi, saling mendukung, dan menegakkan keadilan menjadi kunci dalam menyikapi tantangan zaman. Hal ini juga mencerminkan esensi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Saat ini, fenomena mualaf terus berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Berikut adalah beberapa contoh individu yang menjadi mualaf baru-baru ini atau yang berkontribusi besar pada penyebaran Islam. 1. Meghan Rice AS, aktivis dan TikToker yang memutuskan menjadi mualaf setelah menyaksikan ketangguhan rakyat Palestina. Dia mengumumkan keputusannya masuk Islam pada 2023. 2. Gervonta Davis AS, petinju juara dunia kelas ringan ini masuk Islam pada akhir 2023, menunjukkan transformasi spiritual di tengah karirnya yang cemerlang. 3. Ibrahim Richman, Afrika Selatan, mantan pendeta yang menjadi mualaf setelah mimpi spiritual yang mendalam, kini aktif menyebarkan ajaran Islam. 4. Julien Drolon, Prancis, mualaf yang mendirikan lembaga pendampingan mualaf, New Muslim Care NMC, yang kini aktif di 5 benua untuk membantu mualaf beradaptasi dengan ajaran Islam. 5. Franck Ribéry, Prancis, pemain sepak bola yang memeluk Islam pada 2005 setelah terinspirasi oleh ajaran damai Islam. Dia kini dikenal sebagai Muslim yang taat. Selain individu-individu ini, Islam juga semakin diterima di negara-negara non-Muslim meskipun seringkali menghadapi tantangan sosial dan budaya. Di Eropa, misalnya, lembaga seperti NMC membantu mualaf mengatasi isolasi dan keterbatasan akses terhadap literatur Islam. Sikap Muslim dalam menyikapi fenomena ini. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada mualaf, termasuk membantu mereka memahami ajaran Islam, menghindari diskriminasi terhadap mereka yang baru masuk Islam, serta mendukung integrasi mereka ke dalam komunitas Muslim. Menjadi teladan dengan menunjukkan akhlak yang baik dan menjunjung nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Peran Muslim lainnya adalah memastikan ajaran Islam disampaikan dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Berikut adalah beberapa negara dengan jumlah mualaf terbesar dan aktivitas signifikan terkait fenomena ini. 1. Arab Saudi. Pada tahun 2023, lebih dari 56.000 orang menjadi mualaf. Konversi ini sebagian besar berasal dari kalangan pekerja migran di negara tersebut, didukung oleh program dakwah aktif pemerintah. 2. Indonesia. Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia juga memiliki tingkat pertumbuhan mualaf yang stabil setiap tahunnya, meskipun didominasi oleh mayoritas Muslim. 3. Eropa, Prancis dan Inggris. Pertumbuhan jumlah mualaf terus meningkat karena ketertarikan terhadap Islam dan pencarian makna spiritual. Fenomena ini menunjukkan pentingnya dakwah yang damai dan edukatif untuk menarik lebih banyak orang kepada Islam.
Beberapa faktor utama yang mendorong orang non-Muslim menjadi mualaf meliputi 1. Kedamaian ajaran Islam. Banyak yang terkesan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Prinsip seperti menjaga hubungan baik dengan sesama dan menjaga lingkungan menarik perhatian orang baru. 2. Keindahan Al-Quran. Banyak mualaf mengaku terpesona oleh isi dan ajaran dalam Al-Quran, yang memberikan arahan spiritual dan praktis. 3. Pengalaman spiritual. Sebagian orang mengalami pengalaman pribadi yang mendalam, seperti mimpi atau pencarian makna hidup, yang membawa mereka kepada Islam. 4. Contoh akhlak Muslim. Perilaku baik dan toleran dari umat Islam sering menjadi inspirasi bagi non-Muslim untuk mendalami agama ini. 5. Pengetahuan yang mendalam. Banyak mualaf yang memutuskan berpindah keyakinan setelah mempelajari Islam secara mendalam, termasuk melalui dakwah digital atau komunitas. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penyampaian Islam yang ramah, informatif, dan berakhlak baik memiliki dampak besar terhadap orang non-Muslim. Sikap pemerintah terhadap banyaknya mualaf berbeda-beda tergantung pada negara dan konteks sosial politiknya. 1. Negara dengan populasi Muslim dominan. Arab Saudi aktif mendorong konversi melalui program dakwah terorganisasi, seperti seminar, ceramah, dan bimbingan spiritual untuk mualaf, terutama pekerja migran. Pemerintah menyediakan sumber daya dan lembaga bimbingan. Indonesia menyediakan komunitas pendukung mualaf melalui masjid dan organisasi keagamaan. Pemerintah juga memfasilitasi pendidikan agama bagi mualaf di beberapa daerah. 2. Negara mayoritas non-Muslim. Prancis. Seringkali mualaf menghadapi tantangan sosial dan diskriminasi. Pemerintah lebih fokus pada sekularisme ketat, yang membatasi peran agama di ruang publik. Kanada. Mendukung kebebasan beragama secara terbuka. Banyak organisasi Muslim mendirikan pusat bimbingan bagi mualaf untuk mendukung mereka secara sosial dan spiritual. Kesimpulan, negara-negara dengan mayoritas Muslim cenderung mendukung mualaf secara aktif, sementara negara-negara sekuler lebih mengutamakan kebebasan pribadi, meskipun kadang disertai tantangan sosial.